Setelah kamu menikah, apapun itu, utamakanlah istrimu, bukan lagi ibumu, bukan juga adikmu, apalagi sampai orang lain. Seorang anak laki-laki memang sepenuhnya milik ibunya sampai mati, dan dia akan bertanggung jawab atas ibunya. Tapi setetes air mata istrimu bisa menjadi penghambat rezekimu. Karena setelah menikah, doa seorang istri bisa melebihi doa seorang ibu. Ingatlah, istrimu itu bukan siapa-siapa sebelum kamu menikahinya. Dia hanyalah orang asing yang rela meninggalkan keluarganya dan rela mengorbankan hidupnya agar bisa hidup bersamamu. Dan pada saat itu juga dia rela menyerahkan hidupnya agar bisa mendampingimu, melayanimu, dan mendoakanmu. Maka dari itu, jangan pernah sia-siakan pengorbanannya. Jangan pernah buat dia bersedih dan menangis atas kelalaianmu. Karena doa seorang istri yang ikhlas bisa membuka pintu rezeki yang tidak pernah kita duga. Jangankan orang lain, istri sendiri pun akan menghina seorang laki-laki yang sedang terpuruk ekonominya dan sedang tidak punya apa-apa. Karena episode yang paling menakutkan di dalam dunia pernikahan seorang laki-laki adalah ketika istrinya hanya akan menghargainya di saat suaminya bisa menafkahi dan mencukupi segala kebutuhannya dengan baik saja. Tetapi jika seorang laki-laki jatuh ekonominya, terpuruk keadaannya, lihat saja faktanya. Suami akan direndahkan dan tidak akan dihormati lagi. Suami akan kehilangan cinta dan rasa hormat dari istrinya sendiri. Dan yang paling mirisnya, istrinya lebih nyaman dengan teman-temannya di luar sana dibandingkan dengan suaminya sendiri. Jangan pilih kasih, jangan berat sebelah sama cucu, anak, dan menantu. Yang satu dibangga-banggakan, yang satu diremehkan, yang satu lagi biasa aja. Jangan Bu ya Pak, jangan. Memang ini nampaknya sepele, tapi ini bisa membuat sangat sakit hati. Karena kita nggak akan pernah tahu ketika kita tua nanti kita akan berlabuh ke anak yang mana. Terkadang anak yang kita remehin itulah yang sudi dan tulus menerima kita di saat kita tua nanti. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan, jangan pernah pilih kasih. Bersikaplah sama, karena kita nggak akan pernah tahu ketika kita tua nanti kita akan berlabuh ke anak yang mana. Saudara itu selamanya, kalau istri itu orang lain. Kata siapa? Seorang anak laki-laki tidak akan bisa memandikan jasad ibunya, dan seorang anak perempuan tidak akan bisa memandikan jasad ayahnya. Tapi seorang istri bisa memandikan jasad suaminya, dan suami bisa memandikan jasad istrinya. Dari situ aja sudah jelas bahwa betapa suci dan sakralnya ikatan pernikahan. Darah memang lebih kental daripada air, tapi nyatanya di saat kamu haus, airlah yang kamu minum, bukan darah. Ketika Adam merasa kesepian di surga, siapa yang Allah ciptakan? Bukan orang tua, bukan teman, bukan juga saudara, tapi Allah menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Bedanya sawit dengan orang munafik. Kalau sawit, luarnya penuh duri, tapi dalamnya lembut. Beda sama orang munafik. Kalau orang munafik, mulut dan perkataannya manis, tapi dalamnya penuh dengan duri, iri dan dengki. Carilah uang sebanyak-banyaknya, karena kamu tidak akan pernah dihargai kalau kamu miskin, meskipun dia keluarga dekatmu. Karena pada akhirnya yang menentukan perhatian mereka bukan karena hubungan darah, tetapi isi dompetmu. Lucunya lagi, kamu akan dianggap sebagai keluarga kalau kamu bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dunia memang kejam, tetapi keluarga yang menjauh karena kau tidak punya uang itu jauh lebih menyakitkan. Tidak semua orang itu bekerja untuk menabung. Ada yang bekerja hanya cukup untuk membayar hutang, ada juga yang bekerja hanya cukup untuk sekali makan. Ada yang bekerja bahkan tidak mencukupi kebutuhan. Jadi jangan pernah sesekali kau mengatakan kerja bertahun-tahun tapi tak punya apa-apa. Ingat, kesusahan dan kebutuhan orang itu berbeda-beda. Jangan pernah kau samaratakan. Menjauhlah dari orang-orang yang tidak pernah menghargaimu, baik itu keluargamu, temanmu, sahabat sejatimu, bahkan di lingkungan pekerjaanmu. Sayangi mental dan batinmu, karena orang-orang seperti itu hidupnya hanya ingin dihargai dan dipahami, tapi dia tidak mau menghargai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Gak ada memang yang namanya bekas saudara, tapi banyak luka yang membekas karena omongan saudara. Karena ketika kita tidak punya apa-apa, kita akan diomongin, direndahkan, bahkan disepelekan oleh saudara kita sendiri.
Zaman sekarang, kalau kita mau sedekah, bukan cukup Tuhan aja yang harus tahu. Semua orang harus tahu kalau kita berbuat baik. Tapi dia lupa kalau sedekah terbaik itu adalah sedekah dengan saudara kita sendiri. Kalau masih adanya saudara kita yang susah, ngapainlah kita sedekah sana, sedekah sini? Biar apa? Biar dibilang baik. Hidup ini bukan untuk membalas yang buruk dengan yang buruk, tapi bagaimana caranya kita belajar untuk membalas yang buruk dengan yang baik. Tidak usah menaruh dendam, cukup tersenyum melihat keadaan. Biarkan karma yang menjalankan tugasnya, karena yang melukai pasti akan terlukai juga. Saudara itu selamanya, kalau istri itu orang lain. Kata siapa? Seorang anak laki-laki tidak akan bisa memandikan jasad ibunya, dan seorang anak perempuan tidak akan bisa memandikan jasad ayahnya. Tapi seorang istri bisa memandikan jasad suaminya, dan suami bisa memandikan jasad istrinya. Dari situ aja sudah jelas bahwa betapa suci dan sakralnya ikatan pernikahan. Darah memang lebih kental daripada air, tapi nyatanya di saat kamu haus, airlah yang kamu minum, bukan darah. Ketika Adam merasa kesepian di surga, siapa yang Allah ciptakan? Bukan orang tua, bukan teman, bukan juga saudara, tapi Allah menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Jangan pilih kasih, jangan berat sebelah sama cucu, anak, dan menantu. Yang satu dibangga-banggakan, yang satu diremehkan, yang satu lagi biasa aja. Jangan Bu ya Pak, jangan. Memang ini nampaknya sepele, tapi ini bisa membuat sangat sakit hati. Karena kita nggak akan pernah tahu ketika kita tua nanti kita akan berlabuh ke anak yang mana. Terkadang anak yang kita remehin itulah yang sudi dan tulus menerima kita di saat kita tua nanti. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan, jangan pernah pilih kasih. Bersikaplah sama, karena kita nggak akan pernah tahu ketika kita tua nanti kita akan berlabuh ke anak yang mana. Nggak ada memang yang namanya bekas saudara, tapi banyak luka yang membekas karena omongan saudara. Karena ketika kita tidak punya apa-apa, kita akan diomongin, direndahkan, bahkan disepelekan oleh saudara kita sendiri.